Selamat datang di Neraneko. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau ternyata ada pesan-pesan rahasia yang sengaja ditinggalin buat kita, tersembunyi gitu aja di sekitar kita. Bukan cuma di langit loh, tapi bisa jadi di ladang gandum, atau malah lebih dekat lagi, di dalam tubuh kita sendiri. Oke, buat ngebongkar misteri ini, kita harus mundur dulu ke titik awal. Momen di mana umat manusia untuk pertama kalinya ibaratnya berteriak keluar angkasa. Kita ngirim pesan dengan satu harapan simpel. Semoga ada seseorang atau sesuatu di luar sana yang dengar. Jadi, ceritanya dimulai tanggal 16 November 1974. Dari Observatorium Arecibo yang terkenal itu, para ilmuwan ngirim sinyal radio. Sinyal ini isinya kode dikirim jauh keluar angkasa. Sasarannya gugus bintang M13 yang jaraknya jauh banget 25.000 tahun cahaya. Bisa dibilang ini tuh kayak kartu pos digital pertama dari kita manusia buat seluruh alam semesta. Nah, yang keren dari pesan ini tuh kesederhanaannya. Bener-bener simple. Mereka pakainya kode biner, ya tahu kan? Bahasa paling dasar komputer, cuma angka 0 dan 1. Isinya tuh kayak rangkuman singkat tentang kita. Ada angka 1 sampai 10, unsur-unsur kimia penting buat kehidupan, rumus DNA kita, gambar simpel manusia, peta tata surya kita, sampai gambar teleskop yang kita pakai buat ngirim pesannya. Idenya brilian kan? Biar kecerdasan manapun, dimanapun, bisa ngerti. Waktu pun berlalu, puluhan tahun, dan sunyi, nggak ada apa-apa. Para ilmuwan pastinya bertanya-tanya, pesan kita nyampe nggak ya? Bakal ada yang bales nggak? Terus, tiba-tiba, sesuatu yang benar-benar aneh terjadi. Fast forward hampir 27 tahun kemudian, ke Agustus 2001. Di Inggris, di sebuah ladang gandum dekat Observatorium Radio Chilbolton, muncul dua formasi yang aneh banget. Ini bukan crop circle biasa yang kita lihat. Bentuknya itu kayak berpiksel, mirip gambar digital raksasa yang dicetak langsung di atas ladang. Kebayang nggak? Dan disinilah ceritanya jadi makin gila. Pas para peneliti ngebandingin salah satu formasi itu sama pesan Arecibo yang kita kirim dulu, mereka kaget setengah mati. Mirip banget, tapi ada perbedaan-perbedaan penting. Sosok manusianya diganti sama gambar alien abu-abu yang ikonik itu. Struktur DNA-nya beda, peta tata suryanya juga lain. Ini seolah-olah ada yang nerima pesan kita, terus mereka edit dan dikirim balik. Wow! Jadi pertanyaannya sekarang cuma satu kan, apakah ini cuma hoaks yang super niat dan pintar banget buatan manusia? Atau jangan-jangan ini beneran jawaban yang udah kita tunggu-tunggu selama ini? Misterinya nggak berhenti di situ. Setahun kemudian, makin dalam lagi, muncul crop circle lain. Kali ini gambarnya muka alien lagi megang piringan. Dan di piringan itu ada kode biner. Pas diterjemahin, isinya pesan peringatan yang agak samar dan jujur aja bikin merinding. Siapa coba yang menentang penipuan? Terus saluran apa yang ditutup? Makin banyak pertanyaan kan? Tapi gimana kalau jawaban yang kita cari-cari itu sebenarnya bukan di ladang gandum? Gimana kalau jawabannya ada di tempat yang jauh lebih dekat, jauh lebih intim? Sesuatu yang udah tertulis di dalam cetak biru kehidupan kita sendiri. Ada sebuah teori yang disebut panspermia terarah. Dan yang bikin teori ini menarik, salah satu pengembangnya itu Francis Crick. Yap, orang yang sama yang ikut nemuin struktur DNA. Gagasannya benar-benar radikal. Gimana kalau kehidupan di bumi ini bukan sebuah kebetulan, bukan proses acak, tapi sebuah proyek yang disengaja, ditanam di sini oleh peradaban lain? Logikanya begini, para pendukung teori ini bilang, coba deh lihat molekul DNA. Kompleks banget kan, penuh informasi. Kayaknya mustahil banget struktur serumit ini bisa muncul gitu aja secara acak dari supurba di awal pembentukan bumi. Bagi mereka, DNA itu bukti adanya perancang cerdas, semacam tanda tangan digital dari arsiteknya. Nah, disinilah para penganut teori astronot kuno nemuin pola yang menurut mereka luar biasa. Kuncinya ada di angka 3. Coba pikirin, kode genetik kita, DNA itu, dibacanya dalam kelompok 3 molekul, namanya kodon. Angka 3, angka dasar kehidupan. Dan coba tebak, angka yang sama muncul lagi di langit, di mana 3 bintang terang yang membentuk sabuk Orion. Semua orang pasti tahu kan? Dan puncaknya, di bumi 3 piramida utama di Giza itu, posisinya sejajar sempurna sama 3 bintang di sabuk Orion tadi. Jadi, pertanyaannya lagi-lagi, ini semua cuma kebetulan?
Atau jangan-jangan ini adalah sebuah pola, sebuah pesan tersembunyi yang menghubungin biologi kita, bangunan kuno kita, dan bintang di langit. Oke, coba kita pikirin lagi. Kalau memang ada alien yang mau komunikasi sama kita, mereka bakal pakai bahasa apa coba? Nggak mungkin kan pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Mereka pasti akan pakai bahasa yang universal, bahasa yang dimengerti di seluruh alam semesta. Jawabannya, matematika, logika, geometri, angka-angka. Ini adalah bahasa yang jadi dasar dari realitas kita. Dan kalau kita lihat lagi, crop circle yang paling rumit, kita bakal nemuin bukti yang luar biasa bahwa bahasa inilah yang mereka gunakan. Contohnya ini nih, brilian banget. Ada crop circle bentuknya spiral, kelihatannya rumit, tapi pas dianalisis sama ahli matematika, ternyata itu adalah representasi geometris dari nilai pi. Tahu kan 3,14 dan seterusnya. Setiap lekukan, setiap takik di spiral itu secara presisi ngasih tahu digit-digit pi akurat sampai 10 angka di belakang koma. Ini bukan sekedar gambar iseng di ladang, ini persamaan matematika yang elegan banget. Dan ternyata bukan cuma pi loh, para peneliti juga nemuin banyak banget konsep matematika tingkat lanjut lainnya di ladang-ladang itu. Ada pola fraktal yang super kompleks kayak himpunan Mandelbrot dan Julia. Ada juga bentuk-bentuk geometri sakral. Ini semua tuh konsep matematika tingkat dewa yang butuh pengetahuan dan presisi luar biasa buat ngegambarnya dalam skala raksasa kayak gitu. Oke, jadi semua penemuan ini, baik itu pesan di ladang gandum atau kode di dalam DNA kita sendiri, semuanya ngerucut ke satu pertanyaan besar. Kenapa baru sekarang? Beberapa orang mencoba menghubungkannya dengan teks-teks kuno. Misalnya nih, ada nubuat yang bilang kalau pengetahuan tersembunyi itu bakal disegel dulu, sampai nanti tiba waktunya, di mana pengetahuan akan bertambah di saat manusia udah cukup pinter buat ngerti. Nah, mungkinkah kita ini hidup di masa yang dimaksud itu? Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran ini. Coba renungkan. Kalau memang alam semesta atau peradaban kuno, atau bahkan DNA kita sendiri udah dari dulu ngobrol sama kita, apa artinya fakta bahwa kita baru sekarang di titik ini dalam sejarah punya teknologi dan pemahaman buat mulai mendengarkan? Apakah kita ini lagi ada di ambang penemuan terbesar dalam sejarah manusia? Atau kita ini baru aja mulai membuka pintu ke misteri yang jauh lebih besar lagi?